Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, tugas LKM 7, Pendidikan Kewarganegaraan kelas 81. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami. Saya Fatimatul Zahra dengan NIM akhir 2069. Saya Desti Natalia Safitri dengan NIM 23628. Saya Sylvia Sukyasari dengan NIM akhir 23031. Saya Hilma Alifatur Rafida dengan NIM akhir 2066. Saya Mustika Ayu Septiani dengan NIM akhir 2073. Saya Tisa Dwi Ayu Karindra dengan NIM akhir 1020. Di sini kami akan menjelaskan tentang tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia yang berkaitan dengan Persatuan Kemerdekaan Indonesia dan Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap dirinya dan lingkungannya sebagai satu kesatuan yang utuh, baik dari segi wilayah, budaya, dan kehidupan berbangsa. Konsep ini berakar dari pandangan bahwasannya negara Indonesia adalah negara dengan pulau-pulau dengan keberagaman, baik itu dari segi keberagaman suku, budaya, adat istiadat yang diikat dalam kesatuan dan kebinekaan. Nah, sebagai pilar persatuan, Wawasan Nusantara mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menjaga keutuhan bangsa dengan rasa toleransi dan juga saling pengertian serta menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok dan individu. Nah, selanjutnya yaitu contoh sejarah Soekarno-Hatta dalam membangun wawasan Nusantara dan persatuan Indonesia. Nah, Soekarno dan Hatta ini sebagai dua tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia memahami pentingnya wawasan Nusantara dalam memperkokoh persatuan. Melalui berbagai perjuangan, mereka menyadari bahwa keberagaman di Indonesia dapat menjadi kekuatan jika diikat oleh rasa kebangsaan yang kokoh. Soekarno misalnya sering menekankan bahwa Indonesia bukan sekedar Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, ataupun Papua, tetapi satu kesatuan dari Sabang sampai Merauke. Ketika memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta tidak hanya menyatakan kebebasan dari penjajahan, tetapi juga mengajak seluruh rakyat untuk bersatu demi kemerdekaan yang menyeluruh. Selain itu, dalam menyusun dasar negara, melalui Pancasila, Soekarno menggagas konsep kebinekaan yang mengutamakan persatuan. Pancasila yang menjadi dasar negara adalah bentuk wawasan Nusantara yang menghargai perbedaan tetapi menjunjung tinggi persatuan sebagai perekat kebinekaan di Indonesia. Kepemimpinan Soekarno dan Hatta dalam perjuangan persatuan menunjukkan bahwa wawasan Nusantara bukan sekedar konsep, tetapi implementasi nyata yang menjaga bangsa dari potensi perpecahan. Dari gambar di belakang kita yaitu ada Soekarno dan Hatta, di mana Soekarno ini adalah mereka ini adalah dua tokoh yang penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Mereka dikenal sebagai Bapak Proklamator karena peran utama mereka dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Soekarno ini lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya, dikenal sebagai orator ulang dan pemikir nasionalis yang gigih memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ia mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI pada tahun 1927 yang memiliki visi untuk menyatukan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Soekarno juga menjadi tokoh sentral dalam perumusan Pancasila yang kini menjadi dasar negara Indonesia. Selanjutnya yaitu Bapak Muhammad Hatta yang lahir pada 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Beliau merupakan seorang tokoh intelektual dan ekonom, serta Muhammad Hatta ini terlibat aktif dalam organisasi Perhimpunan Indonesia saat belajar di Belanda, serta menyebarkan ide kemerdekaan di Eropa. Setelah proklamasi, Muhammad Hatta ini menjadi wakil presiden pertama dan banyak berperan dalam diplomasi serta memperoleh pengakuan dunia atas kemerdekaan Indonesia. Soekarno memulai perjuangannya melalui organisasi politik pada 1927. Ia mendirikan Partai Organisasi Nasional Indonesia atau PNI yang bertujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Soekarno menyadari bahwa persatuan adalah kunci kekuasaan bangsa dan melalui pidato-pidatonya yang berapi-api.
Ia menginspirasi rakyat untuk bangkit melawan penjajah. Soekarno juga mengembangkan ideologi yang menyatukan berbagai kelompok termasuk nasionalis, Islam, dan kelompok kiri sehingga tercipta front persatuan dalam menghadapi kolonialisme. Di sisi lain, Hatta berjuang melalui jalur diplomasi dan pendidikan. Saat belajar di Belanda, ia aktif dalam Himpunan Indonesia, di mana dia itu menyuarakan gagasan kemerdekaan Indonesia di kalangan internasional. Serta Muhammad Hatta itu adalah tokoh pemikir yang sangat mendalam dengan visi tentang pentingnya kedaulatan rakyat dan keadilan sosial. Keduanya saling melengkapi dalam perjuangan. Soekarno sebagai pemimpin, sedangkan Hatta sebagai tokoh yang tenang dan strategis. Peran kedua tokoh ini mencapai puncaknya pada 17 Agustus 1945, di mana saat kedua tokoh ini memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Soekarno membacakan teks proklamasi dengan Hatta di sampingnya, menandai lahirnya Indonesia sebagai negara merdeka. Namun, perjuangan mereka tidak berhenti di situ. Setelah proklamasi, Belanda masih berusaha kembali untuk menguasai Indonesia. Soekarno dan Hatta terus berjuang mempertahankan kedaulatan melalui diplomasi, yang puncaknya terjadi pada konferensi Meja Bundar tahun 1949, di mana Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia. Selanjutnya, setelah pengakuan tersebut, Soekarno-Hatta berkomitmen membangun Indonesia yang bersatu dan berdaulat. Soekarno mengedepankan gotong royong dan nasionalisme, sementara Hatta berfokus pada perkembangan ekonomi dan demokrasi. Meskipun di kemudian hari mereka sempat memiliki perbedaan pandangan politik, namun perjuangan mereka dalam mencapai dan mempertahankan kemerdekaan tetap menjadi fondasi kuat bagi bangsa Indonesia hingga kini. Selanjutnya kami akan menjelaskan sejarah singkat mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah sebuah proses panjang yang melibatkan berbagai peristiwa penting dan tokoh-tokoh berpengaruh. Yang pertama, kami akan membahas mengenai kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II. Pada tanggal 6 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan ke Hiroshima oleh Amerika Serikat, diikuti dengan bom kedua di Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Kekalahan ini menurunkan moral dan semangat tentara Jepang di seluruh dunia dan memaksa Jepang untuk menyerah kepada sekutu. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Kemudian serangkaian peristiwa menuju proklamasi. Diawali dengan pertemuan dengan Marsekal Terauchi pada tanggal 10 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Rajitman Wetjodiningrat bertemu dengan Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam. Mereka diberitahu bahwa pasukan Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Pertemuan ini menjadi salah satu pemicu untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan. Selanjutnya, peristiwa Rengas Dengklok kembali ke Indonesia. Soekarno dan Hatta didesak oleh Sultan Syahrir untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun, Soekarno masih ragu hingga akhirnya Jepang benar-benar menyerah pada 14 Agustus 1945. Nah, pada tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda pejuang membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok untuk menghindari pengaruh Jepang dan mendesak segera proklamasi. Selanjutnya, pelaksanaan proklamasi kemerdekaan, yang mana penyusunan teks proklamasi. Setelah kembali ke Jakarta, Soekarno dan Hatta menyusun teks proklamasi di rumah Laksamana Maida. Teks proklamasi ditulis oleh Soekarno dan diketik oleh Sayuti Malik. Teks ini kemudian disepakati oleh semua pihak yang hadir. Baik, selanjutnya di sini akan saya bacakan mulai dari proklamasi kemerdekaan, yaitu pada pagi hari tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan. Bendera merah putih dikibarkan oleh Latif
Hendraningrat, dan Sueparjo, diikuti dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lanjutnya ada pasca proklamasi, yaitu pembentukan Undang-Undang Dasar pada tanggal 18 Agustus 1945. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengesahkan Undang-Undang 1945 sebagai dasar negara. Ini menandai pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan kedaulatan di tangan rakyat. Selanjutnya ada pemilihan presiden dan wakil presiden. Soekarno dan Muhammad Hatta terpilih sebagai presiden dan wakil presiden pertama di Indonesia. Mereka diambil sumpahnya oleh Komite Nasional yang dibentuk sebagai bagian dari persiapan kemerdekaan. Yang terakhir yaitu Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi momen bersejarah yang harus dihargai dan diingat oleh seluruh bangsa Indonesia. Ini adalah simbol perjuangan dan semangat kebangsaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.